Kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai sampah plastik tertolak kepada 2 orang narasumber. Silahkan buka kotaknya. Kira-kira seberapa sering sih kamu menghasilkan sampah jenis itu? Kayaknya hampir tiap hari sih kalau sampah-sampah kayak gini. Mungkin sekitar 2-3 kali ya dalam sebulan, tergantung frekuensi belanja online. Biasanya kamu apain sih sampah-sampah itu? Biasanya langsung dibuang lah, mau diapain lagi? Dibuat mainan, kayak menyenangkan gitu loh. Menurutmu sampah-sampah itu bisa nggak sih dimanfaatkan jadi produk yang lebih berguna? Mungkin jadi kerajinan kayak tas atau semacamnya gitu. Gak bisa. Padahal, sampah-sampah jenis itu bisa loh diolah kembali menjadi suatu produk yang lebih berguna. Sebuah paving block. Entah disadari atau tidak, saat ini plastik menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita. Terbukti dari banyaknya produk-produk makanan, minuman, atau bahan pokok lainnya yang selalu berbalut kemasan plastik. Apalagi sejak adanya pandemi COVID-19, kita banyak membeli makanan dan minuman dengan kemasan plastik untuk menemani aktivitas kita di rumah. Padahal kemasan-kemasan plastik dari produk makanan atau minuman itu seringkali langsung dibuang begitu saja setelah kita mengonsumsinya. Bahkan, kita juga biasa mengonsumsi banyak produk tersebut dalam satu waktu sekaligus. Belum lagi aktivitas yang banyak dilakukan di rumah selama pandemi seperti online meeting, kuliah, mengerjakan tugas, atau aktivitas lainnya membuat kita tidak sadar dengan banyaknya volume sampah plastik di rumah kita. Tidak hanya itu, aktivitas belanja online yang kian meningkat selama pandemi turut menyumbang peningkatan jumlah sampah plastik secara signifikan. Paket yang sampai di rumah kita kebanyakan dibungkus dengan kemasan plastik, contohnya seperti penggunaan bubble wrap. Semakin banyak plastik yang kita gunakan, semakin banyak pula sampah yang kita hadirkan. Akibatnya, sampah plastik domestik meningkat 2 hingga 5 kali lebih banyak selama pandemi COVID-19 atau setara dengan 2 juta kilogram sampah plastik yang menggunung. Lalu, apa solusinya? Rebrix hadir sebagai startup yang bergerak di bidang ecopreneur dengan memanfaatkan dan mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan. Diluncurkan pada tahun 2019 oleh Tan Novita dan Ovi Sabrina, Rebrix mengumpulkan sampah plastik tertolak di pengepul, pemulung, dan bank sampah, seperti sampah saset atau kemasan, kresek, bubble wrap, dan label minuman botolan. Sampah-sampah tersebut kemudian diolah menjadi pavers atau paving block dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Satu pavers yang diproduksi Rebrix setara dengan mendaur ulang 20 buah sampah saset. Dalam satu hari, Rebrix mampu memproduksi pavers hingga 100 meter persegi. Dengan demikian, Rebrix memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Salah satunya melalui Rebrixers sebagai komunitas yang mengirim sampah plastik tertolak dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kamu juga bisa menjadi bagian dari mereka. Yuk, wujudkan Indonesia yang lebih hijau bersama Rebrix. Rebrix, a greener Indonesia, one brick at a time. Apa nih? Aduh, berat. Kamu tahu nggak sih paving block itu terbuat dari sampah seperti tadi? Masa? Enggak, tapi keren sih.